Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Perkenalkan ya, nama Ibu adalah Bu Misnah SPD, biasa dipanggil Bu Misnah. Nanti Ibu akan mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 8 dan kelas 9. Dalam kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang, yuk kita simak. Materi yang Ibu sampaikan kali ini yaitu tentang program dan cara belajar siswa. Ketika kita dilahirkan, kita tidak memiliki apa-apa atau tidak berilmu. Setiap manusia itu diwajibkan untuk menuntut ilmu agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Dan salah satu cara untuk menuntut ilmu yaitu dengan cara belajar. Lalu, apa itu belajar? Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Belajar juga dapat diartikan perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu. Contoh, dulu kalian tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, terus 2 tambah 2 sama dengan 4. Dengan belajar kalian jadi mengetahuinya. Terus yang kedua, belajar juga dapat diartikan dari yang tidak baik budi pekertinya menjadi baik. Contoh, dulu kalian misalkan suka merampas makanan teman, tetapi ketika kalian tahu itu tidak baik, kalian tidak lagi melakukan hal tersebut. Yang ketiga, belajar juga dapat diartikan dari yang tidak terampil melakukan sesuatu menjadi terampil. Contoh, dulu kalian sering memperhatikan, melihat orang tua kalian menggunakan HP atau teman kalian menggunakan HP. Kalian belajar hingga sekarang bisa menggunakan HP. Nah, sekarang agar belajar kalian itu sukses, ada beberapa hal yaitu prinsip-prinsip belajar yang harus kalian perhatikan. Prinsip belajar yang pertama adalah untuk belajar kita membutuhkan dorongan atau motivasi. Kalian harus menanyakan pada diri kalian untuk apa kalian belajar, apakah untuk memperoleh nilai yang bagus atau untuk menambah ilmu pengetahuan. Prinsip belajar yang kedua adalah untuk dapat belajar kita harus memusatkan perhatian atau konsentrasi pada hal-hal yang sedang kita pelajarin. Jadi ketika kita sedang belajar, kita tuh harus benar-benar pikiran kita terpusat ke sana, bukan melayang kemana-mana. Prinsip yang ketiga adalah kita harus berusaha untuk mengerti terlebih dahulu yang kita pelajari sebelum kita menghafalnya. Prinsip yang keempat, untuk lebih memantapkan hal yang kita pelajari di sekolah, jangan merasa cukup hanya dengan mendengarkan penjelasan guru di sekolah. Setiba di rumah, kita harus mengulangi apa yang sudah kita pelajarin tadi. Prinsip yang kelima, kita harus meyakini bahwa semua yang kita terima atau kita pelajari berguna bagi kita nanti. Contoh IPS, kalian belajar tentang sejarah kerajaan Kutai. Nah, nanti siapa tahu kalian berkunjung ke museum yang ada di Tenggarong misal, kalian sudah tahu silsilah-silsilahnya karena sudah belajar. Prinsip belajar yang keenam adalah agar yang kita pelajari meresap, kita harus beristirahat dan mengedepankan semua yang sudah kita peroleh dari belajar. Artinya gini, setelah kalian belajar, kalian istirahat dulu sejenak, dan ketika istirahat itu kalian berpikir atau menghayalkan apa sih yang tadi kalian sudah pelajarin, agar yang kalian pelajarin itu meresap ataupun nyangkut di otak atau pikiran kalian.
Prinsip belajar yang ketujuh adalah menguji diri sendiri untuk mengetahui hasil belajar, antara lain dengan membuat pertanyaan sendiri dan menjawabnya sendiri. Atau juga kalian bisa meminta bantuan teman untuk membuatkan pertanyaan dan kalian jawab. Itu untuk mengetahui kalian sebenarnya udah menguasai enggak hasil atau belajar yang kalian telah pelajari. Prinsip belajar yang kedelapan adalah menghindari hal-hal yang dapat menghambat belajar seperti perasaan takut, malu, marah, kesal, dan sebagainya. Demikian tadi telah Ibu jelaskan 8 prinsip-prinsip belajar ya. Selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang cara belajar yang baik itu seperti apa. Cara belajar yang baik di sekolah ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, memahami tujuan belajar. Yang kedua, memiliki sifat terbuka, tidak pilih-pilih guru dalam belajar. Yang ketiga, menyiapkan peralatan belajar seperti buku tulis, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, tip X, dan lain sebagainya. Keempat, menghindari sikap malu bertanya. Dan yang kelima, mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya, cara belajar yang baik di rumah. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Apakah belajarnya mau siang, sore, malam, atau subuh. Yang kedua, memiliki jadwal pelajaran. Setiap hari itu kalian mau belajarnya berapa jam. Terus misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, memiliki tempat belajar yang nyaman. Terus yang keempat, menghindari belajar sambil nonton TV atau main HP atau mendengarkan musik. Terus yang kelima yang harus kalian perhatikan adalah hindari dari gangguan adik atau suara-suara yang mengganggu ketika belajar. Terus yang ketiga adalah cara belajar yang baik, yaitu dengan belajar kelompok. Ada beberapa manfaat. Di antaranya adalah dengan belajar kelompok, siswa yang belum paham bisa mendapat penjelasan dari siswa yang sudah paham. Terus bagi siswa yang sudah paham akan semakin mahir dalam pelajaran tersebut karena dia sudah memberikan penjelasan dengan temannya. Dalam belajar kelompok perlu diperhatikan jarak anggotanya harus berdekatan, dan juga perlu diperhatikan dalam belajar kelompok hindari yang namanya gosip. Itu tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang belajar yang baik di sekolah, di rumah, dan belajar kelompok. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan perpustakaan di sekolah agar proses belajar kalian itu bisa sukses atau berhasil dengan baik. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika memanfaatkan ataupun menggunakan perpustakaan yang ada di sekolah. Yaitu pertama, mengetahui jadwal kerja perpustakaan. Artinya kalian harus tahu jam berapa perpustakaan tersebut buka dan jam berapa tutupnya. Yang kedua, mengetahui tata tertib perpustakaan. Yang ketiga, mengetahui cara menjadi anggota perpustakaan tersebut. Yang keempat, mengetahui cara meminjam dan mengembalikan buku dan lain sebagainya. Karena belajar itu membutuhkan waktu, misalkan di SD butuh waktu 6 tahun, di SMP butuh waktu 3 tahun baru lulus. Artinya kalian harus memanfaatkan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Adapun cara memanfaatkan waktu dengan baik adalah dengan cara membuat jadwal belajar, baik belajar di sekolah, di rumah, maupun belajar secara berkelompok.
Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi program dan cara belajar siswa. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.